Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Pangesti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi di Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan keempat soal yang telah diberikan pada mata kuliah akuntansi biaya atau cost accounting. Pertama-tama di sini ada overview, yang dimana untuk mengetahui metode-metode apa saja yang digunakan dalam pengerjaan soal-soal yang telah diberikan. Yang pertama itu ada direct and step down allocation, yang kedua ada net realizable value method, yang ketiga ada weight average method by equivalent units, dan yang terakhir ada weight average method by assignment cost. Di sini ada soal yang pertama, yaitu berdasarkan direct and step down allocation. Di sini ada 3 perintah. Yang pertama, allocate the support department cost to the operating department using the direct method. Yang kedua ada rank the support department based on the percentage of their service provided to other support department. Use this ranking to allocate the support department cost to the operating department based on the step-down method. Dan yang ketiga, how could you have ranked the support department differently? Kita akan membahas satu persatu. Sebelumnya di sini ada data ringkas. Yang pertama itu ada biaya awal sebelum alokasi, terdiri dari human resource sebanyak 72.700 dan informasi sistem sebanyak 234.400. Perlu diingat, dasar alokasi human resource itu berdasarkan jumlah karyawan, sedangkan informasi sistem itu berdasarkan waktu pemrosesan dalam bentuk menit. Di sini kita akan menghitung dulu jumlah karyawan untuk human resource. Yang pertama itu ada informasi sistem sebanyak 21, corporate sales sebanyak 42, dan consumer sales sebanyak 28. Jika ditotal keseluruhannya, maka akan menghasilkan 91 jumlah karyawannya. Selanjutnya akan menghitung waktu pemrosesan untuk informasi sistem. Human resource sebanyak 320 menit, lalu corporate sales sebanyak 1920 menit, dan consumer sales sebanyak 1600 menit. Jika ditotal keseluruhan, maka akan menghasilkan 3840 menit. Ini perintah yang pertama berdasarkan direct method. Pertama-tama kita akan menghitung alokasi biaya human resource. Antara menghitung alokasi biaya human resource dan informasi sistem itu sama hanya ke corporate sales dan consumer sales. Tapi kita akan menghitung untuk human resource dulu berdasarkan jumlah karyawan. Jadi corporate sales sebanyak 42 ditambah consumer sales sebanyak 28 sehingga totalnya adalah 70. Setelah itu kita akan menghitung tarif human resource per karyawan. 72.700 dibagi 70 sama dengan 1038,57. Lalu kita akan menghitung alokasi. Yang pertama itu alokasi untuk corporate sales. Caranya adalah 42 dikali 1038,57 sama dengan 43.620. Dan yang kedua ada consumer sales. Caranya adalah 28 dikali 1038,57 sama dengan 29.080. Selanjutnya akan menghitung alokasi biaya informasi sistem berdasarkan waktu pemrosesan. Corporate sales sebanyak 1920 menit dan consumer sales sebanyak 1600 menit. Jika ditotal, maka akan menghasilkan 3.520. Untuk menghitung tarifnya itu sama caranya, 234.400 dibagi 3.520 sama dengan 66,59. Selanjutnya, untuk menghitung alokasi masih sama juga. Yang pertama ada corporate sales. Caranya 1920 dikali 66,59 sama dengan 127.853. Dan yang kedua, untuk consumer sales itu sebesar 1.600 dikali 66,59 sama dengan 106.547. Jadi untuk keseluruhan pada direct method itu, yang pertama untuk corporate sales di human resource itu sebesar 43.620 dan di informasi sistem itu sebesar 127.853. Jadi total support cost-nya itu sebesar 171.473. Yang kedua ada consumer sales di human resource ya sebanyak 29.080 dan di informasi sistem ya sebanyak 106.547. Jadi total support cost-nya itu sebesar 136.627. Selanjutnya,
Perintah kedua yaitu berdasarkan step dan method. Di sini yang pertama kita hitung adalah alokasi human resource. Human resource sendiri itu dialokasikan yang pertama informasi sistem sebesar 21, corporate sales sebesar 42, dan consumer sales sebesar 28. Untuk tarif human resource per karyawannya itu sebesar 72.700 dibagi 91 sama dengan 798,90. Perhitungan untuk alokasi human resource yang pertama itu berdasarkan informasi sistem, caranya adalah 21 dikali 798,90 sama dengan 16.777. Untuk corporate sales, 42 dikali 798,90 sama dengan 33.554. Dan untuk consumer sales, sebesar 28 dikali 798,90 sama dengan 22.369. Selanjutnya akan menghitung alokasi informasi sistem. Di sini kita akan menghitung dulu biaya informasi sistem setelah menerima human resource. Caranya adalah 234.400 ditambah 16.777 sama dengan 251.177. Nah, untuk informasi sistem ini dialokasikan hanya ke operating departments. Karena perhitungan informasi sistem itu berdasarkan waktu pemrosesan, jadi caranya adalah yang pertama itu corporate sales sebesar 1.920, consumer sales sebesar 1.600, jika di total mendapatkan hasil 3.520. Selanjutnya akan menghitung tarif informasi sistem per menitnya dengan cara 251.177 dibagi 3.520 sama dengan 71,36. Lalu kita baru bisa menghitung alokasinya. Yang pertama itu ada corporate sales. Caranya adalah 1.920 dikali 71,36 sama dengan 137.011. Dan yang kedua ada consumer sales sebesar 1.600 dikali 71,36 sama dengan 114.176. Selanjutnya akan terlihat total biayanya. Yang pertama itu ada corporate sales pada human resource sebanyak 33.554 dan pada informasi sistem sebanyak 137.011, maka hasilnya akan mendapatkan 170.565. Sedangkan untuk consumer sales pada human resource sebesar 22.369 dan pada informasi sistem sebanyak 114.176. Jika ditotalkan menjadi 136.545. Untuk perintah yang ketiga, yaitu cara alternatif merankingkan support departemen, itu yang pertama bisa dari total biaya support departemen. Jadi jika informasi sistem memiliki biaya lebih besar, maka akan dialokasikan terlebih dahulu. Yang kedua, jumlah departemen yang dilayani. Yang ketiga, signifikan strategis. Yang keempat, ada proporsi jasa cooperating departments. Dan yang kelima, ada kebijakan manajerial. Selanjutnya, kita akan membahas soal kedua, yaitu Net Realizable Value Method. Di sini ada data produksi dan penjualan pada bulan Juli 2012. Keterangan yang pertama itu produksi dan penjualan. Produk yang pertama itu corn syrup sebesar 12.500 dan cornstarch sebanyak 6.250. Untuk harga jual per case-nya itu corn syrup sebesar 50, cornstarch sebesar 25. Untuk separable cost setelah split off, corn syrup sebesar 375.000 dan cornstarch sebesar 93.750. Untuk kedua produk, pada bagian persediaan awal dan akhir itu sama-sama 0. Karena di keterangan tidak ada persediaan, jadi seluruh produksi itu terjual habis. Langkah yang pertama itu kita menghitung nilai penjualan akhir atau final sales value. Sales value itu rumusnya jumlah unit dikali harga jual per unit. Produk yang pertama itu corn syrup sebesar 12.500 dikali 50 sama dengan 625.000. Untuk cornstarch-nya sebesar 6.250 dikali 25 sama dengan 156.250. Langkah selanjutnya kita akan menghitung net realizable value yang dimana rumusnya itu sales value dikurang separable cost. Untuk produk yang pertama, corn syrup sebesar 625.000 dikurangin 375.000 mendapatkan 250.000. Sedangkan untuk cornstarch-nya sebanyak
156.250 dikurangi 93.750 mendapatkan hasil 62.500. Langkah ketiga yaitu menentukan proporsi net realizable value. Di sini total NRV-nya itu 250 ditambah 62.500 sama dengan 312.500. Sedangkan untuk proporsi yang produk pertama itu corn syrup sebesar 250.000 dibagi 312.500 mendapatkan persentase sebesar 80. Sedangkan corn starch 62.500 dibagi 312.500 mendapatkan persentase sebesar 20%. Langkah terakhir, mengalokasikan joint cost sebesar 325.000. Pada produk pertama, corn syrup, 325.000 dikali 80% mendapatkan hasil 260.000, sedangkan untuk corn starch, 325.000 dikali 20% sama dengan 65.000. Di sini bisa terlihat hasil akhir alokasi joint cost-nya. Pertama ada produk corn syrup pada NRV itu sebesar 250.000 dengan persentase 80% dan joint cost dialokasikannya itu sebesar 260.000. Untuk corn starch di NRV sebesar 62.500, persentasenya 20% dan joint cost dialokasikannya itu 65.000. Jika total keseluruhan NRV-nya itu sebesar 312.500, persentasenya 100% dan joint cost dialokasikannya 325.000. Soal selanjutnya yaitu berdasarkan weight average method by equivalent units dan weight average method by assigned cost. Kita akan membahas yang by equivalent units terlebih dahulu. Di sini ada data fisik berdasarkan unitnya. Yang pertama di sini ada beginning WIP pada tanggal 1 Mei sebesar 80 unit. Yang kedua ada start during May sebesar 500 unit. Selanjutnya ada unit to account for. Caranya adalah 80 ditambah 500 menjadi 580. Lalu ada complete and transfer out sebesar 460 unit. Dan ending WIP pada tanggal 31 Mei sebesar 120. Lalu yang terakhir ada units account for sebesar 580. Di sini juga ada catatan derajat penyelesaian. Yang pertama itu beginning WIP tidak relevan untuk weight average dan ending WIP itu untuk direct materials 60% dan conversion cost sebesar 30%. Selanjutnya, untuk perhitungannya sendiri, di sini ada 3 kategori atau 3 physical units. Yang pertama itu units complete and transfer out sebesar 460. Direct materialnya juga 460 dan conversion cost-nya juga 460. Yang kedua ada ending WIP sebesar 120. Jadi direct materialnya berdasarkan 120 dikali 60% sama dengan 72 dan untuk conversion cost 120 dikali 30% sama dengan 36. Equivalent units-nya itu dengan cara ditambah 460 ditambah 72 sama dengan 532 untuk yang direct materials, sedangkan untuk yang conversion cost 460 ditambah 36 sama dengan 496. Jadi untuk equivalent unit yang direct materials itu sebesar 532, sedangkan untuk yang conversion cost itu 496. Soal yang terakhir itu berdasarkan assigning cost. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah total cost to account for. Nah, di sini kita akan menghitung beginning WIP cost-nya dulu. Direct materials-nya itu sebesar 493.360 dan conversion cost-nya itu 91.040. Yang kedua ada cost added during May. Pada direct material sebesar 3.220.000 dan conversion cost sebesar 1.392.000. Maka untuk total cost-nya yang pertama itu direct materials sebesar 493.360 ditambah 3.220.000 sama dengan 3.713.360. Yang kedua, ada conversion cost-nya sebesar 91.040 ditambah 1.392.000 sama dengan 1.483.040.
Langkah kedua adalah cost per equivalent unit. Rumus dari cost per equivalent unit itu adalah total cost dibagi dengan equivalent units. Yang pertama, kita akan menghitung direct material center terlebih dahulu sebesar 3.713.360.000 dibagi 532 sama dengan 6.981,88. Dan untuk conversion cost sebesar 1.483.040 dibagi 496 sama dengan 2.990. Langkah yang ketiga adalah assign cost. Di sini yang pertama itu units complete and transfer out sebesar 460 units. Yang pertama itu direct materials sebesar 6.981,88 dikali 40. Totalnya itu 3.211.665. Sedangkan untuk conversion itu 2.990 dikali 460 sama dengan 1.375.400. Maka hasil antara direct material and conversion cost menghasilkan 4.587.065. Yang kedua ada ending work in process sebesar 120 units. Yang pertama kita akan menghitung direct materials sebesar 72 pada equivalent units dan pada per equivalent unit itu sebesar 6.981,88 sama dengan 502.695. Sedangkan untuk conversion cost pada equivalent itu sebesar 36 dan pada per equivalent units itu sebesar 2.990. Jika dikalikan akan menghasilkan 107.640. Maka jika ditotalkan, ending WIP sebesar 610.335.000. Tahapan yang terakhir adalah reconciliation atau rekonsiliasi. Yang pertama ada cost assigned to complete units sebesar 4.587.065. Cost assigned to landing WIP sebesar 610.335.000. Jika kedua cost tersebut ditotalkan, maka akan menghasilkan total cost account for sebanyak 5.197.400. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah atau kekurangan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.